kita lihat hasilnya supaya lebih aman dari sistem penguapan di dalam selnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, ini suasananya pagi. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan dari sebuah aki mobil yang jarang dipakai dan ternyata akinya itu ngedrop. Kita akan coba lihat hasilnya dan bagaimana proses dari penanganan dari sebuah aki yang tergolong mahal atau besar dari kapasitasnya supaya normal kembali. Kita akan cek dan kita lihat hasilnya. Oke, terima kasih atas supportnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Sini ada sebuah aki punyanya mobil ini teman. Ini kapasitasnya sangat besar sekali. Kita bisa lihat NS, maaf kebalik ini tulisannya, NS 60. Oke, NS 60. Seperti ini NS 60. Kita bisa lihat untuk mobil biasanya kodenya di sini teman. Oke, NS 60. Oke, semoga kelihatan. Ini untuk kapasitasnya 12 volt 60 Ah. Dan kita bisa lihat kondisi dari aki ini untuk pembeliannya. Ini tanggal 10 bulan 2 2022, sekitar hampir 1 tahun lebih. Untuk kondisi atau kasus dari aki ini akinya punyanya mobil Katana, punya tetangga. Dan untuk mobilnya ini jarang dipakai teman. Oke, ini tergolong baru. Kita bisa lihat fisiknya masih halus dan tidak ada cacat sama sekali di bodi plastiknya. Sini tidak timbul gelembung atau plastiknya ini melengkung-melengkung, itu tidak timbul di aki ini. Dan kasus dari aki ini tidak kuat di starter dan tergolong ngedrop sekali dari voltasenya, tergolong ngedrop sekali. Dan kemarin itu saya cek di voltasenya itu 11,9 volt, jadi di bawah 12 volt untuk aki ini, aki 12 volt ini. Dan kita bisa melihat beberapa indikator atau peringatan di sebuah aki. Di sini saya perlihatkan dari aki punyanya motor. Ini sama teman-teman. Oke. Jika voltase di bawah 12,4 volt, itu kita diharuskan untuk melakukan pengecasan kembali atau penyetruman kembali supaya hasilnya normal. Dan kita bisa lakukan dengan cara yang tepat dan aman supaya aki ini bisa menyimpan arus dengan full atau menyimpan strumnya, tapi tidak merusak dari selnya karena kelebihan dari voltase dan
arus yang diterima atau masuk ke dalam akinya. Di sini saya telah melakukan pengecasan menggunakan cas yang saya gunakan dari rangkaian cas yang saya gunakan menggunakan kiprok motor. Kita bisa lihat, oke, di sini voltasenya sedang menunjukkan angka 15,1 volt, dan saya menggunakan 2 buah cas aki karena ini drop sekali. Dan untuk hasilnya itu kita bisa lihat nanti apakah aman atau tidak untuk menggunakan cas 2 cas untuk 1 aki. Kita akan lihat prosesnya, teman. Oke, di sini kebetulan untuk yang atas ini switchnya ini agak error untuk pemilihan dari tombol atau sistem pengecasan. Di sini saya menggunakan 15,5 volt, sama di kedua cas ini 14,5 volt dan 15,5 volt. Karena ini bermasalah di switchnya sini, jadi tidak berfungsi. Dan untuk yang bawah ini saya menggunakan 14,5 volt. Oke, 14,5 volt, dan ini arusnya langsung turun ke 0. Ini sudah penuh, maksudnya arusnya tidak berjalan untuk sistem pengecasannya. Ini masih berjalan karena ini bekerja di 15,5 volt. Seperti itu kita bisa lihat kondisinya. Semoga bisa dipahami dan kita saling belajar. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan atau ditulis di kolom komentar. Untuk sistem pengecasan dari sebuah aki mobil yang saya lakukan menggunakan 2 cas seperti ini masih aman kita lakukan, karena di sini untuk trafo atau power supply dari cas ini saya menggunakan ini 5 ampere, trafo 5 ampere, trafo 5 ampere, jadi outputnya itu 10 ampere. Ini bisa kita lakukan dan masih aman untuk aki ini selama sistem pengisiannya itu otomatis di bawah 15,5 volt. Itu masih aman kita lakukan. Oke teman, kita akan matikan casnya dulu. Kita lihat hasilnya bagaimana kondisi dari aki ini. Dan untuk pengecasan ini saya lakukan sekitar tadi malam jam hampir isya, sekitar jam 8, dan sekarang setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi, ini sekitaran 12 jam. Ini saya biarkan seperti ini dan saya lakukan pengecasan. Ini aman dengan menggunakan cas yang saya gunakan, menggunakan kiprok motor. Jika teman-teman ingin membuat rangkaian cas ini bisa disimak di video saya sebelumnya yang ditunggu rangkaian cas aki. Itu lengkap dengan cara penggunaan pengetesan dari sebuah sel aki yang putus dan pengaturan dari output di 14 atau 15,5 volt di rangkaian di casnya tersebut. Oke teman-teman, kita akan coba lihat hasilnya. Kita matikan dulu casnya, oke, supaya tidak kelamaan dari videonya.
Oke, kita matikan, kita lihat hasilnya supaya lebih yakin. Kita akan lihat hasilnya. Oke, untuk di sini teman-teman bisa mengendorkan dari tutupnya untuk pengecasan aki supaya lebih aman dari sistem penguapan di dalam selnya. Oke, saya menggunakan tes baterai analyzer untuk lebih memudahkan, karena ini mobilnya di orangnya teman, bukan. Jadi saya melakukan tes ini supaya lebih mudah dan yakin untuk melihat kondisi aki ini, apakah arusnya naik atau bisa digunakan untuk starter. Saya menggunakan baterai analyzer 12 volt. Oke, kita pasang dulu. Oke, saya pasang dulu, saya nyalakan. Ini saya menggunakan tes 100. Oke teman-teman, kita tes untuk aki mobil itu sekitaran 300. Oke, kita tes 300. Oke, sip. Di sini ada indikatornya, teman-teman bisa lihat ini full, langsung full, dan voltasenya sekitaran 13,45 volt. Ini sangat bagus. Dan kita lihat nilai CCA-nya. Ini pengetesan 300, semoga kelihatan. Dan di sini hasil CCA-nya itu 347. Ini kita bisa lihat indikator di stripnya ini full atau good. Semoga kelihatan. Oke, seperti itu. Dan ini untuk aki mobil ini sangat bagus sekali di voltas di CCA 347. Ini seperti aki baru untuk mobil ini. Mobil Katana itu starternya langsung jereng. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat informasi dari saya tentang penanganan dari sebuah aki mobil yang jika ngedrop kita bisa menggunakan atau melakukan pengecasan yang aman dan mudah bisa dilakukan teman-teman. Oke, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.